Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karna Novi, NRP 0519040065 dari Program Studi Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Kali ini saya akan mereview sebuah jurnal sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah Hygiene Industry. Tugas ini merupakan jurnal yang diambil dengan tema iklim kerja dengan judul Analisis Hubungan Status Gizi dan Iklim Kerja dengan Kelelahan Kerja di Catering Hikmah Food Surabaya. Jurnal ini ditulis oleh Rida Ramayanti dan diambil dari The Indonesian Journal of Occupational Safety and Health volume 4 nomor 2 yang terbit pada tahun 2015 dan diambil pada halaman 177 hingga 186. Latar belakang diambilnya jurnal ini atau penelitian ini adalah akibat tingginya potensi bahaya akibat kelelahan serta pekerjaan yang mengharuskan bertahan di dalam dapur dengan iklim kerja yang tergolong tinggi karena pajanan kompor yang dapat mempengaruhi produktivitas perusahaan serta keselamatan para pekerja. Sementara tujuan dibuatnya penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan status gizi dan iklim kerja terhadap kelelahan tenaga kerja Catering Hikmah Food Surabaya. Subjek dalam penelitian ini adalah 43 orang yang diambil dengan metode simple random sampling, yakni tenaga kerja pada Catering Hikmah Food Surabaya. Metode penelitian ini merupakan penelitian observational analitik dengan menggunakan metode cross-sectional. Populasi penelitian adalah 48 tenaga kerja tetap Catering Hikmah Food Surabaya yang kemudian dilakukan random sampling sehingga didapatkan sampel yang akan diteliti sebanyak 43 tenaga kerja. Penelitian sendiri dilakukan di Catering Hikmah Food Surabaya di Jalan Gayung Kebon Sari Tengah nomor 13 Kompleks SD Al-Hikmah Surabaya. Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan mengambil data primer dan data sekunder yang meliputi kuesioner kelelahan kerja, pengukuran berat badan dan tinggi badan, serta pengukuran iklim kerja, dan juga usia, tingkat pendidikan, dan jenis kelamin, di mana pengumpulan data pada 15 Februari 2015, serta dilakukan juga pengukuran iklim kerja di Catering Hikmah Food Surabaya dengan menggunakan alat digital QuizTime 36. Hasil pada penelitian ini didapatkan karakteristik responden meliputi usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa sebagian besar pekerja tergolong pada usia 31 hingga 35 tahun dengan sebagian besar adalah laki-laki dengan status pendidikan SMA. Sementara pada status gizi responden, diketahui bahwa sebagian besar responden atau pekerja mempunyai status gizi gemuk. Selain itu, setelah dilakukan pengukuran suhu dalam ruangan tersebut, diketahui suhu kering tertinggi terdapat pada area dapur sebesar 32,4 derajat dan terendah pada 23,0 derajat Celcius. Sementara suhu basah terendah didapatkan 28,1 derajat Celcius dengan suhu basah terendah 19,06 derajat Celcius. Pengukuran suhu bola basah tertinggi didapatkan sebesar 33,2 derajat Celcius dan terendah sebesar 23,5 derajat Celcius. Hasil itu kemudian dilakukan pengukuran ISBB dengan didapatkan hasil tertinggi sebesar 29,6 derajat Celcius dan terendah sebesar 20,3 derajat Celcius, di mana semua hasil ini, hasil tertinggi didapatkan pada area dapur dan hasil terendah didapatkan pada area ber-AC. Hasil penghitungan ini pun menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja bekerja dengan iklim kerja di bawah NAB, sementara pekerja yang bekerja di atas nilai ambang batas sebagian besar berada pada daerah dapur. Distribusi kelelahan pekerja diketahui bahwa hasil pengukuran kelelahan kerja menunjukkan bahwa tingkat kelelahan kerja sebagian besar pada tingkat kelelahan sedang. Menurut perhitungan statistika, tidak terdapat hubungan yang bermakna antara status gizi dengan
kelelahan kerja dengan nilai P 0,95 dengan derajat alfa adalah 0,5. Sementara, menurut penghitungan statistik antara iklim kerja dengan kelelahan kerja memiliki hubungan yang bermakna dengan nilai P 0,004 dan alfa 0,05 dengan koefisien korelasi antara dua variabel tersebut menurut penghitungan secara statistik adalah sebesar 0,430 yang berarti memiliki hubungan sedang. Hasil tersebut kemudian dibahas dan dijabarkan baik dalam bentuk narasi maupun tabel dan didapatkan pembahasan sebagai berikut. Status gizi. Pada Catering Hikmah Food Surabaya, sebagian besar pekerja mempunyai status gizi gemuk, di mana diketahui apabila konsumsi makanan dan energi yang dikeluarkan tidak seimbang dapat mudah mengalami kelelahan, juga menyebabkan penyakit dan berkurangnya kemampuan kerja. Untuk itu, dapat diatasi dengan pengaturan asupan makanan serta pelaksanaan kegiatan olahraga yang dapat dilakukan bersama-sama, misalnya dengan senam rutin 1 minggu sekali untuk seluruh pekerja di perusahaan tersebut. Sementara pada iklim kerja, beban kerja tenaga kerja sebagian besar adalah beban kerja ringan. Untuk beban kerja berat, sebagian besar dialami oleh tenaga kerja yang bekerja di area dapur. Berdasarkan hasil tersebut, diketahui bahwa sebagian besar tenaga kerja bekerja pada iklim kerja di bawah nilai ambang batas. Namun, terdapat juga beberapa tenaga kerja yang bekerja pada area dengan iklim yang melebihi NAB, di mana lingkungan kerja yang panas dan lembab dapat menurunkan produktivitas kerja yang dapat berdampak negatif terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk itu, dapat diatasi dengan upaya preventif seperti aklimatisasi pada lingkungan kerja. Juga harus adanya tersedia air minum yang cukup, juga tablet garam dapur dalam ruangan tersebut. Penggunaan pakaian kerja yang sesuai untuk lingkungan panas, seperti dengan menggunakan bahan yang mudah menyerap keringat atau yang terbuat dari katun, serta pemasangan ventilasi umum seperti exhaust fan. Selanjutnya, mengenai kelelahan kerja, diketahui dari hasil penelitian didapatkan sebagian besar tenaga kerja mengalami kelelahan sedang. Hal ini dapat diatasi dengan pengurangan beban kerja kepada para pekerja tersebut, pun disarankan agar penambahan kegiatan pembinaan mental, juga penambahan fasilitas rekreasi, waktu rekreasi, dan istirahat yang direncanakan secara baik dan berkesinambungan, baik berupa cuti dan liburan yang diberikan kepada pekerja dan dilaksanakan sebaik-baiknya. Berdasarkan hasil analisa uji statistik dengan menggunakan uji korelasi Spearman, menunjukkan bahwa tidak ada hubungan status gizi dengan kelelahan kerja. Hal tersebut disebabkan sebagian besar tenaga kerja mempunyai status gizi gemuk mengalami kelelahan kerja rendah, dan sebagian besar tenaga kerja dengan status gizi normal mengalami kelelahan kerja sedang, yang artinya status gizi tidak menyebabkan kelelahan kerja seseorang. Namun, hasil analisa uji statistik dengan menggunakan uji korelasi Spearman menunjukkan bahwa ada hubungan antara iklim kerja dengan kelelahan kerja. Hubungan tersebut mempunyai kekuatan hubungan yang sedang dan hubungan yang searah antara iklim kerja dan kelelahan kerja, yaitu jika semakin tinggi iklim kerja, maka kelelahan kerja akan semakin meningkat. Yang terakhir yakni kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar status gizi tenaga kerja adalah berstatus gemuk, dengan kelelahan kerja yang dialami oleh sebagian besar pekerja adalah kelelahan sedang. Tidak ada hubungan antara status gizi dan kelelahan kerja, namun terdapat hubungan antara iklim kerja dan kelelahan kerja dengan tingkatan hubungan sedang. Sementara, kekurangan dan kelebihan dari penelitian ini adalah pada bagian kekurangan dapat diperoleh pada bagian kelelahan, yakni pengukuran kelelahan didasarkan pada kuesioner, di mana hal tersebut bisa saja subjektif oleh setiap orang dengan hasil yang berbeda-beda. Sementara, kelebihan dari penelitian ini adalah penelitian ini dibahas
dengan jelas aspek status gizi, kelelahan, iklim kerja, dan hubungan antar aspek yang disertakan pula upaya atau solusi mengatasi ketidaksesuaian yang terjadi pada lokasi tersebut. Hasil penelitian dianalisis berbeda-beda sesuai dengan beban kerja dan kondisi kerja. Penelitian ini juga menyertakan beragam referensi yang sesuai serta analisa data yang diuji menggunakan korelasi Spearman dengan derajat alfa 0,05% atau tingkat kebenaran 95%, dan demikian penelitian ini dapat dikatakan benar atau valid. Demikian review jurnal yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.